Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, dalam hal ini penanggung jawab program POP Yayasan Al-Fat Lembu. Yang kami hormati Ketua program POP, yang saya muliakan Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak-bapak ibu guru di Kecamatan Pekat, teman-teman serombongan yang mendampingi saya. Ini regu B ya, yang sana regu A, saya regu B, yang sini regu C. Pendamping di sebelah kiri saya adalah Ibu Roslaini. Beliau adalah kasih guru dan tenaga pendidikan SD di Dinas Menpora Kabupaten Depok. Di sebelah kanan ini sebenarnya juru bicara karena cerewet. Ini Ibu Evi Nur Susilawati. Beliau adalah kasih guru dan tenaga kependidikan TK PAUD. Ini tugasnya Bu Evi. Makanya tadi saya tanya Bu Evi udah kemana? Ternyata di anak-anak. Dia suka anak-anak, anak kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ketua Yayasan Al-Fat Lembu tentang program ini. Banyak program unggulan Kemendikbud yang sekarang sedang dilaksanakan di kabupaten kita. Guru penggerak dan jalan, kemudian pengajar praktik itu satu paket, sekolah penggerak. Alhamdulillah dompet tidak ada, karena pada saat rakor kemarin di Bali kami tidak mendapatkan undangan. Andai kata kami dapat undangan, insya Allah akan dapat. Kemudian sekarang ada program POP, program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak. Sepintas tadi saya mendengar bahwa program ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah, kualitas guru, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas hasil belajar siswa. Itu aja tujuan akhirnya. Jadi lewat kita nanti dilatih melalui program ini, kepala sekolah dan guru. Ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga sudah disampaikan bahwa program ini tidak semua organisasi itu bisa dapat. Satu-satunya di Pulau Sumbawa yang dapat hanya Yayasan Al-Fat Kabupaten Depok. Nah, ini alhamdulillah. Jangan bangga dulu. Program ini harus sukses. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa ada? Kemudian implementasinya, saya pernah membaca ini akan dilaksanakan selama 2 tahun. 2 tahun. Sebagai pilot proyeknya itu di Kecamatan Pekat dan Kecamatan Kilo. Nah, mudah-mudahan tahun depan, tahun 2022 ini masih bisa berjalan, dan masih untuk Kecamatan Pekat dan Kilo kalau ini berhasil.
Maksudnya dalam program ini nanti bapak-bapak kepala sekolah dan bapak ibu guru dilatih, kemudian selama pelatihan dan sebagainya pasti ada hal-hal yang positif yang didapatkan, ada praktik baik dari bapak ibu yang nanti akan diinventarisir oleh organisasi penggerak ini, sehingga nanti bisa diintegrasikan ke dalam program-program selanjutnya di Kemendikbud. Maksudnya yang merupakan sasaran dalam program ini, yang pertama kepala sekolah. Kenapa harus kepala sekolah? Karena kepala sekolah itulah kunci suksesnya sebuah sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak bagus, tidak mungkin sekolah itu bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui program ini kami minta kepada bapak-bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah untuk serius mengikuti, untuk bisa mengembangkan diri dalam program ini. Kemudian sasaran yang kedua adalah guru. Tadi sudah sampaikan, sasaran kedua adalah guru. Guru nanti harus mampu menciptakan model pembelajaran yang efektif buat siswa-siswanya. Tujuannya. Untuk mencapai itu, guru harus memahami kompetensinya. Saya yakin juga di luar kepala Bapak Ibu masalah kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah. Nggak perlu saya jelaskan. Ada 4 kompetensi guru, 5 kompetensi kepala sekolah. Nggak perlu saya ulang di sini karena Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Kemudian sasaran berikutnya adalah siswa. Yang disasar itu siswa. Siswa tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan anak didik kita untuk menyongsong generasi emas tahun 2040 ini. Apa yang perlu kita persiapkan kepada anak-anak didik kita? Yang pertama, kita siapkan kualitas karakternya. Kualitas karakter. Yang kedua, kita siapkan apa? Yang kedua, literasi dasar. Nah, bicara masalah literasi, yang gaung selama ini literasi itu hanya literasi membaca, literasi numerik menghitung. Padahal banyak sekali literasi yang harus guru kepala sekolah itu kuasai untuk bisa diterapkan pada anak didik kita. Literasi dasar itu ada literasi digital, literasi bahasa, literasi numerik, literasi budaya, literasi finansial, literasi kewarganegaraan. Ini yang penting. Kita bicara literasi hanya berputar pada masalah membaca dan menulis, padahal ada yang lebih besar dari itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk anak didik kita adalah kompetensi. Yang pertama tadi kualitas karakter. Kualitas karakter nanti mungkin melalui imtak dan sebagainya. Yang kedua tadi literasi dasar, dan yang ketiga adalah kompetensinya. Bagaimana
siswa mampu menjawab permasalahan yang kompleks saat ini. Oleh karena itu kompetensi anak harus kita tumbuh kembangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini khusus untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Yang namanya kepala sekolah harus mampu dalam 4 hal. Yang pertama, kepala sekolah itu harus mampu memimpin dan mengembangkan sekolah. Ingat, memimpin dan mengembangkan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus memahami kompetensinya. Tidak apa-apa saya buka kompetensi kepala sekolah itu apa? Kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Ya, 5. Kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Itu harus dikuasai. Yang ketiga, kepala sekolah itu harus memiliki performa yang baik, yang menjadi contoh bagi warga sekolah. Ini harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jangan kepala sekolah itu menjadi contoh yang tidak baik. Guru juga jangan menjadi contoh yang tidak baik buat anak didik. Saat-saat ini kita harus jujur bahwa guru-guru kita ini sedang bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bersembunyi pada zona nyaman, tidak mau mengembangkan diri. Lebih baik membaca HP, membaca WA daripada membaca buku, membaca materi apa yang kita akan sampaikan besok. Saya yakin seperti itu dan merasa nyaman. Nah, inilah kondisi guru-guru kita saat ini, berada pada zona nyaman sehingga stagnan, tidak berkembang. Mungkin inilah latar belakang program ini. Guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, apalagi nanti yang bergerak. Karena guru kita sedang tidur, makanya digerakkan. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kami dari Dinas Dikpora hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan ini. Kami tidak masuk dalam programnya Bapak-bapak ini. Kami hanya memfasilitasi, memastikan bahwa program ini akan terselenggara dengan sukses. Karena ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program POP di Kecamatan Manggelewa secara resmi kami buka. Padahal saya belum tua ya. Kecamatan apa? Kenapa saya sebut Manggelewa, Pak? Kan saya orang Manggelewa, lupa. Berarti saya di Tekad baru merasa tua. Kalau di Manggelewa tidak. Kok saya sebut Manggelewa ya? Iya. Enggak ingat saya. Berarti saya sudah tua di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami buka secara resmi acara sosialisasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.